One, two, three, four キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう惹かれていく私ばかね惹かれ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ezra Nugraha dengan NIM 12191618. Saya dari kelas 12 4B30 dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Kredit Mikro Mahasiswa Berbasis Web, yang ditulis oleh Lasminiasi 1 pada tahun 2016, tanggal 1 April 2016. Tujuan dari perancangan sistem informasi kredit mikro mahasiswa berbasis web ini untuk mengetahui kinerja pembayaran cicilan kredit baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok. Maka perbankan harus memiliki sistem informasi yang dapat mempermudah dalam mengakses proses pembiayaan. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi di Pusat Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadarma. Dalam pengambilan data, peneliti melakukan dengan cara observasi secara langsung terhadap bagian administrasi dan keuangan, dan dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan bagian keuangan dan administrasi Pusat Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadarma. Sistem informasi yang dikembangkan, alat analisis yang digunakan adalah flowchart atau bagian alir, merupakan representasi secara grafik dari satu algoritma atau prosedur. Untuk menyelesaikan suatu masalah, DFD atau Data Flow Diagram adalah suatu diagram yang digunakan notasi untuk menggambarkan arus data sistem yang penggunanya sangat membantu untuk memahami secara logika, terstruktur, dan jelas. Implementasi program menggunakan bahasa PHP atau Hypertext Preprocessor yang merupakan program yang dikembangkan secara bersama oleh programmer. PHP dikembangkan khususnya untuk mengakses dan memanipulasi data yang ada di database server open source seperti MySQL 7. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan sistem informasi kredit mikro ini adalah website. Kesimpulan pada judul ini adalah, berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang sistem informasi kredit mikro mahasiswa sebagai berikut. 1. Dengan adanya perancangan sistem informasi kredit mikro ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi suatu program untuk mengelola data mahasiswa yang menjalankan kegiatan wirausaha kredit mikro dengan akurat, cepat, dan efisien. Yang kedua, dengan desain yang dihasilkan dapat diadopsi ke sejumlah sistem kredit mikro mahasiswa di perguruan tinggi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda. Dan yang ketiga, dengan adanya sistem informasi kredit mikro berbasis web ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan mempermudah mahasiswa dalam mengakses kegiatan kredit mikro mahasiswa lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Muslimin, NIM 12191655, kelas 12 4B30 dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview jurnal, judulnya Pembuatan Sistem untuk Peningkatan Kualitas Layanan pada Lembaga Pendidikan Komputer XYZ. Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer dan Atmanhur, volume atau tahun 3 tahun 2016. Penulisan Ahmad Sulaiman dan Burhan Isnanto. Yang mereviewnya saya Ihsanul Muslimin 12 19 16 5
12 4B30. Pendahuluan. Lembaga pendidikan tidak luput dari persoalan yang ada di antara bagian akademik, penerimaan siswa baru, dan perpustakaan. Dari perpustakaan yang diharapkan bisa dimanfaatkan teknologi informasi yang ada sebagai solusi pemecahan masalah untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Dengan menggunakan sistem pengolahan data, dengan adanya sistem informasi akademik diharapkan mampu mempermudah, mempercepat proses pengolahan data dengan mengembangkan sistem yang sudah ada sebelumnya. Adapun program yang diusulkan guna menangani masalah yang ada adalah dengan menggunakan program aplikasi. Visual Basic Microsoft Office Access sebagai database yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan lembaga dalam hal kemudahan dan kebutuhan sehingga menghasilkan informasi yang dihasilkan maksimal. Tujuan penelitian ini dengan menggunakan sistem komputer diharapkan dapat meningkatkan kinerja staf yang ada dalam proses data dan dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi kerja, serta dalam memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dengan sistem berbasis komputer dan akan mempermudah dalam menyimpan dan mengolah data-data. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama pengembangan sistem ini. Pada penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metodologi interaksi, di mana setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan benar. Adapun terhadap dari metodologi iterasi sebagai berikut. Perencanaannya. 1. Metode observasi, yaitu metode yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan pada objek yang diteliti. 2. Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara bertanya langsung kepada bagian administrasi dan informasi pada LPK XYZ guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan akurat. 3. Metode kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dari buku-buku, catatan, atau dokumen-dokumen maupun laporan yang berhubungan dengan materi skripsi, serta juga didapatkan dari media internet. Analisis. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam metode analisis pembuatan penelitian, yaitu 1. Melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, menganalisis terhadap temuan survei yang dilakukan. 3. Mengidentifikasi sebuah informasi. Selanjutnya, perancangan. Ada beberapa metode perancangan dengan UML, Unified Modeling Language, sebagai berikut. 1. Merancang sistem yang baru sesuai dengan identifikasi kebutuhan. 2. Merancang spesifikasi proses. 3. Basis data dengan ERD, Unity Relationship Diagram. 4. Merancang tampilan antara muka sistem. 5. Merancang dokumen keluaran dan dokumen masukan sistem yang diusulkan. 6. Merancang aplikasi pemrograman dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 2008. Implementasi. Ya, ini gambarnya. Tab administration dan informasi. Dia bisa menghasilkan mengentry siswa, instruktur, ruangan, mata pelajaran, dan mencetak jadwal, entry absen, entry nilai, cetak STSB, cetak laporan nilai siswa, cetak laporan penjadwalan. Ini metodenya tab administrasi dan informasi ini bisa mengentry ini ya, yang ada pada tunjuknya. Hasil dan pembahasan user case diagram sama ini. ERD entry relation diagram. Ya, ini ERD nya ini, dan transfer ORD dan ke LRS. Ya, ini ya gambarannya contohnya. Selanjutnya, logika record struktur.
ini juga ada jadwalnya. Ini seperti bisa dibilang kita bisa mungkin misalnya menggunakan web atau apa seperti itu, ya bisa menggunakan sistemnya atau aplikasinya menggunakan database-nya seperti ini. KD ini seperti ini isinya seperti ini. Selanjutnya struktur tampilan. Ya, ini tampilannya, struktur tampilannya. Master ini yang tugas antara ini seperti kepala itulah, wakil kepala atas ini, bidangnya ini wakil-wakilnya, contohnya seperti itu. Ini masternya bertugas di ruangan ini masing-masing, dan transaksinya dilaksanakan oleh ini dan dilakukan ini sesuai ruangannya, dan laporannya akan dilakukan seperti ini sesuai ininya ya. 3 kotak ini itu ada tugasnya masing-masing, seperti contohnya login atau admin atau apa itu kan ada di web atau aplikasi, itu kan ada fungsinya tersendiri. Selanjutnya rancangan kelas jagam, entity class ya, seperti ini bisa juga ini seperti kelas diagramnya ini adanya, kalian bisa lihat ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Kesimpulannya, dengan menggunakan sistem komputer diharapkan dapat meningkatkan kinerja staf yang ada dalam proses data dan dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi kerja, serta dapat memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan dengan sistem berbasis komputer, dan akan mempermudah dalam penyimpanan dan mengelola data-data. 3. Dengan sistem berbasis komputer akan mempermudah dalam pembuatan jadwal dan laporan, sehingga kecil sekali kemungkinan terjadi kesalahan dalam pembuatan tersebut. Maksud dari kesimpulan ini, kita mempermudah dalam proses kerja, memperkecil kesalahan-kesalahan yang ada. Semakin banyak yang harus dilakukan, semakin menggunakan aplikasi ini atau web tersebut ini akan menjadi sedikit yang harus kita kerjakan, dan kita bisa monitoring menggunakan komputer kita, dan waktu kita pun tidak terbuang sia-sia. 4. Meringankan pekerjaan dalam mengontrol data dan membuat laporan nilai siswa, sehingga dapat mengoptimalkan waktu dan tenaga dengan hasil yang maksimal. Semua data siswa tersimpan secara keseluruhan, sehingga kecil sekali kemungkinan adanya kehilangan data. Ya, termasuk nomor 4 ini maksudnya itu seperti kita menyimpan kalau anak sekolah itu atau mahasiswa atau apa itu ya, kita menyimpan raport, data-data nilai siswa atau yang lain-lain itu bentuk buku atau laporan-laporan yang sudah diprint seperti itu kan. Ya, kemungkinan kan itu bisa hilang atau rusak dan lain-lain. Nah, itulah gunanya sistem ini dibuat dan berjalan. Jadi ketika file yang sudah aslinya yang seperti kertas itu rusak atau apa, kita menggunakan ada database atau penyimpanan data-data yang udah ada dalam komputer tersebut, jadi masih bisa diambil kembali. Kelebihannya dapat meningkatkan kinerja staf yang ada dalam proses data, dan dapat menghemat waktu, meningkat efisiensi kerja, serta dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Kekurangannya, sistem yang ditetapkan pada LPK EGZ ini masih bersifat manual, jadi sering terjadi kesalahan dan menginput data atau susah dalam mencari data siswa yang susah untuk dicari kembali. Masih dari sini ketika dia menginput suatu data, terus untuk mencari suatu data itu tidak ketemu atau sulit dicari, kemungkinan ya sama ada yang komponen-komponennya atau di dalamnya itu tidak menggunakan nomor. Nah, nomornya misalnya seperti NIM saya 121955, di situ dia enggak nomor yang sama itu tidak boleh gitu loh. Kasih seperti sistem itu, kalau jika sistemnya sama NIM-nya itu akan mempersulit untuk mencarinya, karena kemungkinan kalau sama itu
sama juga nomor-nomornya yang akan dicari gitu, atau nama-namanya. Bagusnya kan seperti saya gitu, mempunyai name dari setiap mahasiswa itu atau nomor mahasiswa itu masing-masing berbeda, jadi ketika pencarian itu lebih mudah. Itu aja sih kalau menurut saya. Dari review jurnal yang saya review ini, jika ada kurang lebihnya atau penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf atas penjelasan saya yang kurang lebih baik. Di sini saya mereview jurnal-jurnalnya, apa saja sih yang dibahas dalam jurnal ini atau pokok-pokoknya saja gitu, atau kekurangan atau kelebihannya juga, maksudnya seperti itu. Dari saya Ihsanul Muslimin, saya akhiri review jurnal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Katira Jurni dengan NIM 12 19 19 91.